It's hard to breathe, but that's alright. Hush. Hetty Agustira, Nisrina Zahra Salsabila, Romi Patria Sanjaya, Titus Anarja Raesandria. Take my eyes. Dalam akhir abad ke-19, banyak perkembangan yang terjadi pada dunia fisika. Setelah ditemukannya teori mekanika Newton, teori elektromagnetik Maxwell, dan termodinamika, fisika berhasil menjelaskan berbagai macam fenomena yang terjadi di dunia. Ketiga teori tersebut kemudian dikenal sebagai fisika klasik. Seiring dengan berkembangnya berbagai peralatan untuk eksperimen, para fisikawan menemukan bahwa fenomena yang tidak dapat dijelaskan menggunakan teori fisika klasik. Fenomena ini baru dapat dijelaskan pada awal abad ke-20 yang merupakan awal era fisika modern. Era fisika modern sendiri ditandai dengan penemuan teori fisika yang mampu menjadi fenomena-fenomena yang sebelumnya tidak dapat dijelaskan oleh fisika klasik. Kegagalan fisika klasik bermula di akhir abad ke-19, ketika para ilmuwan tidak mampu menjelaskan fenomena radiasi benda hitam, meskipun tidak ada benda yang benar-benar benda hitam sempurna di dunia ini. Secara teori, benda hitam akan menyerap semua cahaya yang datang tanpa memancarkan radiasi cahaya berupa panas seperti benda-benda lainnya. Namun, tentang benda hitam tetap memancarkan radiasi energi dengan tingkatan atau intensitas yang berbeda. Intensitas ini dapat diprediksi dengan mengetahui temperaturnya menggunakan hukum Rayleigh-Jeans. Hukum Rayleigh-Jeans ditemukan oleh Lord Rayleigh dan Sir John Jeans, ilmuwan asal Inggris tahun 1900. Menurut hukum tersebut, semakin pendek suatu gelombang seperti sinar ultraviolet, maka intensitas radiasi energi semakin tinggi. Menuju Tahingga, sayangnya hasil eksperimen menunjukkan bahwa semakin pendek gelombangnya, intensitas radiasinya justru menurun. Rayleigh-Jeans menjelaskan fenomena radiasi benda hitam ini dikenal sebagai bencana ultraviolet atau ultraviolet catastrophe. Berikut adalah grafik yang terjadi pada hubungan panjang gelombang dengan radiasi. Di sini dapat dilihat hukum Rayleigh-Jeans tidak sesuai dengan hasil eksperimennya. Pada tahun 1990, seorang fisikawan asal Jerman, Max Planck, muncul dengan gebrakan baru yang menjadi awal munculnya fisika modern. Max Planck mampu menjelaskan permasalahan bencana ultraviolet yang sebelumnya tidak mampu dijelaskan oleh ilmuwan-ilmuwan lainnya. Menurut Planck, radiasi elektromagnetik yang dipancarkan suatu benda dibagi-bagi atau discrete ke dalam paket-paket energi yang disebut dengan kuantum. Besarnya energi ini tergantung pada besarnya frekuensi gelombang elektromagnetik. Planck menjelaskan teorinya ini dengan rumus matematikanya. E sama dengan H dikali F. E adalah energi yang satuannya Joule, H adalah ketetapan Planck, nilainya 6,625 dikali 10,734 Joule second. F adalah frekuensi gelombang elektromagnetik satuannya Hertz. F ini dapat dijabarkan dengan rumus C per lambda. C adalah kecepatan cahaya, nilainya 3 kali 10 pangkat 8 meter per second, dan lambda adalah panjang gelombang, satuannya meter. Teori Planck ini mampu menjelaskan ultraviolet. Hasil perhitungannya dengan persamaan Planck ini ternyata sama dengan hasil eksperimen sebelumnya. Pada grafik ini dapat dilihat hasil persamaan Planck itu sama dengan hasil eksperimennya. Mereka menunjukkan grafik pengamatan benda hitam dengan pola yang sama.
Sebelumnya, dari tadi kita menyinggung tentang fisika modern atau fisika kuantum. Apa sih fisika kuantum itu? Fisika kuantum adalah bidang fisika yang luas yang meliputi setiap mata pelajaran bersangkutan dengan sistem-sistem yang menunjukkan efek mekanis kuantum yang terkenal. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas lebih spesifik apa sih radiasi benda hitam itu. Nah, tadi kan sudah disinggung oleh Herti gitu mengenai benda hitam itu apa sih? Oke, saya jelaskan lagi. Benda hitam itu atau black body itu merupakan suatu benda yang dimana benda ini dapat menyerap seluruhnya gelombang atau radiasi elektromagnetik gitu tanpa dipantulkan kembali dan tanpa dipengaruhi oleh frekuensi dan juga sudut datangnya. Nah, seperti ini kurang lebih ilustrasi daripada benda hitam itu sendiri. Nah, apabila diberikan suatu berkas cahaya dari arah manapun kemudian masuk ke dalam pori-pori atau lubang kecil dari benda hitam tersebut, nanti benda hitam itu akan menyerap semua cahaya yang dipancarkan gitu tanpa dipantulkan. Kemudian dari cahaya tersebut nanti akan memantul-mantul di dalamnya, dan apabila sudah mantul-mantul dalamnya, ini akan mengeluarkan suatu energi yang disebut dengan energi radiasi. Radiasi benda hitam ini ya menggunakan hukum Stefan dan juga Boltzmann yang menjelaskan bahwa daya persatuan luas yang dipancarkan pada semua frekuensi oleh suatu benda atau yang kata lainnya adalah intensitas total sebanding dengan pangkat 4 suhu mutlaknya. Bisa digambarkan atau dirumuskan secara matematis seperti ini. Ini sama dengan emisivitas tetapkan Boltzmann, kemudian suhu mutlak dipangkatkan 4 gitu. Emisivitas yang dimana intervalnya itu 0, kemudian kurang dari 0, kemudian itu kurang dari 1, itu sama dengan 1. Nah, kemudian selanjutnya ada gamma ya. Gamma itu sebagai tetapan Stefan Boltzmann gitu. Yang besarnya atau nilainya yakni 5,67 dikali 10 pangkat 8 watt per meter kuadrat per Kelvin. Kemudian T-nya yaitu merupakan suhu mutlak, yang satuannya adalah Kelvin. Nah, emisivitas itu apa sih? Emisivitas adalah rasio atau perbandingan energi atau radiasi yang dipancarkan oleh suatu benda tertentu dengan radiasi yang dipancarkan oleh sebuah benda hitam dengan temperatur yang sama gitu. Nah, emisivitas daripada benda hitam itu nilainya adalah 1. Kemudian emisivitas daripada benda yang memiliki emisivitas 0 itu adalah benda putih gitu. Dan bisa dilihat warna-warna lainnya ada pada interval 1 sampai 0 gitu. Nah, kemudian sebelumnya kita sudah tahu gitu, bahwa rumus daripada intensitas total itu bisa ditulis seperti ini. Tadi ya sudah disinggung pada hukum dari Stefan Boltzmann pada awal-awal gitu. I sama dengan daya per satuan luas. Nah, kalau misalnya kita jabarkan ya, itu kan tadi seperti ini ya. Emisivitas dikali tekanan Boltzmann kemudian dikali dengan suhu dipangkatkan 4 gitu. Nah, berarti untuk mencari daya itu tinggal pindahkan luas gitu. A-nya atau semuanya dipindahkan ke sini dan jadilah seperti ini rumusnya. P sama dengan A dikali E dikali gamma dikali T pangkat 4, di mana A adalah permukaan ya, satuannya yakni meter kuadrat atau meter persegi. Kemudian emisivitas sudah dibahas gitu ya, bahwa emisivitas itu intervalnya antara sama atau kurang dari 1, kemudian sama atau kurang dari 0 gitu. Kemudian P itu sebagai daya dengan satuannya yakni watt dan T adalah suhu gitu. Nah, kemudian pada radiasi benda hitam ini juga digunakan hukum Wien ya. Hukum Wien menjelaskan bahwa panjang gelombang dari suatu benda itu akan bergeser, akan bergerak kepada panjang gelombang yang memiliki suhu yang tinggi gitu ya, atau lebih kecil gitu apabila suhunya tinggi gitu, suhunya meningkat. Dirumuskan seperti ini. B sama dengan
lambda maksimum, kemudian T, ya, di mana B adalah tatakan Wien yang besarnya adalah 2,90 dikali 10 pangkat minus 3 watt atau maaf meter Kelvin. Kemudian ada panjang gelombang maksimum, ya, jadi kemudian ada suhu, yakni T. Halo teman-teman, dimanapun kalian berada saat ini, semoga kalian selalu dalam kondisi yang sehat dan prima ya. Karena memang belakangan hari ini cuaca tuh lagi nggak mendukung banget. Namanya juga musim penghujan. Tapi saya harap semuanya dalam keadaan yang sehat ya. Oke, pada kesempatan kali ini dalam materi fisika kuantum radiasi benda hitam, saya Titus Anargyra Esandria akan menjelaskan contoh soal kepada teman-teman semua. Jadi langsung aja kita mulai ya. Ini untuk contoh soalnya. Oke. Dituliskan bahwa sebuah plat baja tipis berbentuk persegi dengan panjang sisi 1 cm dipanaskan dalam suatu tungku hingga suhunya mencapai 727 derajat Celcius. Oke, lalu kita akan disuruh tentukan laju rata-rata energi radiasi dalam satuan watt jika emisivitas plat baja sama dengan 0,7. Langsung aja kita kerjain ya. Pertama kita akan mencari diket atau diketahui A atau luas permukaan sama dengan sisi kali sisi. Sisinya kan tadi 1 ya, 1 kali 1 sama dengan 1 cm persegi. Lalu kita bulatkan aja jadi 1 kali 10 pangkat min 4 meter persegi. Lalu untuk T atau suhu ada 727 derajat Celcius di soal. Lalu kita jadikan dia ke Kelvin dengan cara ditambah 273. Lalu 273 tambah 727 hasilnya adalah 1000, atau jadi kita temukan 1000 Kelvin. Untuk emisivitasnya sendiri sudah ada di soal, yaitu 0,7, nggak perlu kita apa-apain. Lalu ada gamma. Gamma itu tetapan dari Boltzmann ya, dari Boltzmann. Diketahui untuk gamanya sendiri itu ada 5,67 dikali 10 pangkat min 8. Jadi langsung ke pertanyaannya, ditanyakan P atau dayanya itu berapa. Untuk rumusnya sendiri, oke, langsung kita jawab aja. P sama dengan A dikali E dikali gamma dikali T pangkat 4. Jangan lupa dipangkatin 4 ya. Tadi udah diketahui A-nya berapa, E-nya berapa, gamma-nya berapa, dan T-nya berapa. Langsung kita tulis tak. Kita hitung semua, kita kali. Jadi ketahuilah hasilnya itu 3,97 dikali 10 pangkat 0 atau 3,97 watt. Wah, gampang kan? Nah, mungkin itu aja yang bisa saya kasih untuk contoh soalnya. Untuk lebih lengkapnya mungkin teman-teman bisa searching sendiri sekalian belajar. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Selamat pagi, siang, sore, dan malam untuk siapapun yang sedang menonton video ini. Sampai jumpa lagi.